Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengejutkan kita dengan nikmat yang besar. Ini fajaatul khair, Habib. Allahumma inni as'aluka min fajaatil khair. Kejutan yang indah, kejutan yang mulia. TV Al-Wafa Tarim didatangi tamu mulia, orang tua kita, guru kita Habibana Muhsin Al-Hamid. Beliau tidak asing lagi, sangat besar peran beliau di dalam dakwah, bahkan terutama di dalam kedatangan guru mulia Sayyidi Habib Umar dan dalam Rabita Al-Alawiyah dan banyak hal, aktivitas-aktivitas dakwah yang beliau tangani. Dan beliau juga sebagai direktur Habib Nabawi TV yang ada di Indonesia, yang luar biasa manfaatnya. Dan TV Al-Wafa Tarim ini banyak belajar dari Nabawi TV. Maka kita ucapkan ahlan wa sahlan bikum Habibana Muhsin, nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadu'afa bin nuzuli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan TV Al-Wafa Tarim dan Pondok Pesantren Nurul Iman. Pondok ini dinamai Habib Umar dengan Nurul Iman, dan masjidnya dinamai Masjid Awabin. Insyaallah. Kita ingin mendengar nasihat beliau dan satu dua kata beliau, karena beliau perjalanan dari Bondowoso setelah menghadiri haul Habibana Mundir Al-Musawa alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Alhamdulillah, Masya Allah, saya ditakdirkan oleh Allah untuk mendatangi tempat yang mulia ini, di pondok yang mulia ini, dan isinya insya Allah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ini pertemuan yang tidak direncanakan tapi takdir. Semuanya di hadapan Allah itu ada rencananya Allah. Kita mengikuti rencananya Allah. Qada wa qadar. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di hadapan Allah. Semuanya ada dalam programnya Allah. Alhamdulillah, ini TV Wafa Tarim. Saya awalnya membayangkan tidak seperti ini, dan ini mengejutkan dan membanggakan. Wah, insya Allah akan besar. Saya mendengar tadi dari Habib Hasan rencana-rencana ke depannya, dan ini akan menjadi sumber ilmu, akan menjawab kebutuhan-kebutuhan umat insya Allah, dan akan menjadi tempat pelatihan orang-orang yang berdakwah insya Allah. Bukan hanya di TV, tapi nanti akan menyebar dakwanya Habibana Umar di Indonesia dan di Malaysia, mungkin di seluruh penjuru dunia. Saya mendengar tadi rencana untuk membuat televisi yang apps atau website yang bisa Wafa, ya, aplikasi apps yang bisa ditonton oleh 1.146 negara. 172 negara. Ini luar biasa. Sudah jalan ya. Masya Allah Habib Hasan ini. Dan sesuai namanya Hasan, insya Allah Kita belajar dari antum. Tempat ini juga akan menjadi tempat yang hasan. Amin. Insya Allah akan menjadi tempatnya ilmu. Dan mudah-mudahan ini TV tidak akan berhenti, karena ini dakwahnya Rasul Muhammad SAW tidak mungkin berhenti, pasti akan terus tumbuh dan jalan, akan membesar insya Allah, seperti matahari tidak pernah berhenti bersinar. Dakwah juga sama insya Allah, tidak akan pernah berhenti bersinar. Dakwahnya Rasulullah akan meliputi kehidupan umat manusia insya Allah. Alhamdulillah, saya merasa bahagia bisa mendapatkan kesempatan hadir melihat apa yang telah dijalankan, dan saya menambah keyakinan bahwa ada sir
dengan namanya itu akan ada sir Wafa Tarim, insyaallah sir ilmu, an-nur. Dan saya ingat Habib Ana Umar selalu menyampaikan bahwa dakwanya adalah dakwah Rabbani, bukan dakwah hanya sekedar untuk duniawi, tapi dakwanya Rabbani, karena kita semua pasti kembali kepada Allah dan akan bertemu dengan Allah. Saya selalu ingat pesan Habib Umar bahwa yang selalu dipikirkan oleh beliau itu adalah bagaimana pada saat ketemu Rasulullah SAW nantinya, ilmu yang diberikan oleh Allah, ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah pasti akan ditanya, dan ini adalah jawaban. Habib Hasan insyaallah akan merupakan jawaban bahwa kita pada saat bertemu dengan Rasulullah, kita telah berbuat sesuatu walaupun belum sempurna, walaupun masih dalam tahap yang berkembang, tapi apa yang kita lakukan ini akan menjadikan inti insyaallah yang akan tumbuh membesar insyaallah. Alhamdulillah Habib, mudah-mudahan antum sabar, karena sabar itu awalnya tidak enak, hasilnya enak. Sabar itu sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, tetapi hasilnya nyaman. Kenyamanan itu pada saat antum bertemu dengan Rasulullah SAW nantinya, pada saat kita kembali kepada Allah, itu semua nanti akan menjadi sebab kenyamanan kita insyaallah. Dengan niat yang tulus, tidak ada yang sulit, insyaallah semuanya jalan. Amin. Soal pertanyaan Habib, kalau boleh tahu kenapa antum kok semangat dalam Nabawi TV ini? Apa yang antum niatkan dan apa tujuan antum dengan Nabawi TV ini sehingga kita tergerak untuk juga ikut meniru langkah-langkahnya antum dengan TV Al-Wafa Tarim bersama para ikhwan, para ashab? Sebetulnya saya hanya estafet saja, Habib. Dari Habib Umar kepada Habib Ali Jufri, kepada Habib Muhammad bin Abdurrahman, kemudian dari Irsin Nabawi yang namanya Irsin Nabawi, warasa dari Rasulullah SAW, kemudian diterjemahkan dalam bentuk Nabawi TV, dan kita melihat dampaknya sangat luas di dakwah Indonesia. Kita merasa bahagia bisa menjadi sebab menerima estafet, dan sekarang alhamdulillah juga ditangani oleh Rabita Alawiyah. Kebetulan gedungnya sama-sama dengan gedungnya Rabita Alawiyah, dan sekarang Rabita Alawiyah ikut aktif untuk mendukung kegiatan Nabawi TV, dan sama dengan Al-Wafa kita tetap ada dalam arahan Habib Muhammad bin Abdurrahman yang juga mendapatkan arahan dari Habib Ana Umar Muhammad bin Salim bin Nafil. Jadi di dalam dakwah ini tidak ada satu jalan, banyak jalan. Wastabiqul khairat, orang berlomba-lomba berbuat kebaikan, masing-masing punya jalannya dan masing-masing akan bertemu dengan niat yang sama. Itu saja. Sama. Apakah antum anggap penting dakwah dengan media TV ini, Bib? Karena kita tidak bisa, Bib, keluar dari, saya sampaikan tadi, ketentuannya Allah. Setiap zaman ada perubahan-perubahan. Kita tidak mungkin berdakwah lagi dengan cara yang lama, dan ke depan akan lebih lagi. Ini belum selesai. Perkembangan zaman ini belum selesai. Terus akan muncul hal-hal yang baru. Dan memang begitu caranya Allah membuka ilmu, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktunya. Sekarang dakwah itu ke depan dengan medsos, nanti akan muncul lebih daripada itu. Sekarang mungkin belum sampai waktunya, tapi tidak lama akan keluar itu, bahwa sudah tidak ada lagi penterjemah, akan langsung, dan nanti akan ada wujud-wujud yang
orang merekam dirinya sendiri dan menampakkan dia sendiri. Seperti umpamanya saya berdiri di sini, pada saat yang sama saya juga melihat diri saya sendiri di tangan saya. Itu nanti sebentar lagi keluar itu. Bahkan nanti isyaratnya itu bahwa akan ada orang bisa menghidupkan orang mati. Ya seperti itu. Virtual. Artinya bukan orang matinya hidup, tapi virtual. Seperti hidup lagi. Umpamanya satu saat kita pasti meninggal. Tahu-tahu kita masih muncul lagi, dimunculkan lagi, virtual. Tapi orangnya nggak ada. Jadi Dajjal itu nanti akan bisa menghidupkan orang mati virtual, mungkin virtual mungkin. Jadi kuburan. Lah ini ilmu akan begitu, media ini akan seperti itu. Ini memang tantangan. Bagaimana kita menjawab seperti itu? Jadi munculnya nanti artificial intelligence, AI, itu tidak bisa dihindari. Akan muncul perubahan dalam cara dakwah, penyampaian. Kita mesti kemajuan zaman teknologi ini bisa dimasukkan dalam ayat Al-Quran, wabtaghu ma atakallah daral akhirah. Sayyidi Habib Umar sering beliau itu menghimbau untuk memanfaatkan semua yang ada ini untuk dakwah ilallah. Apa itu pasar, waktu itu belum ada mensos, apa itu kumpulan orang yang di pasar, yang di masjid, yang di jalan, yang di acara. Apalagi sekarang ini dengan pertama waktu itu radio, keluarlah radio dari Darul Mustafa. Masya Allah. Kita lihat Sidi Ahmad tidak ada teknologi muncul kecuali beliau ambil dan dibuat khidmah untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dunia ini akan tanpa batas, Bim. Sudah tidak ada jarak sebentar lagi. Sekarang pun sudah tidak ada jarak. Juga dakwah juga seperti itu, nggak ada jarak lagi. Lah Habib Ammar Maulid di Darul Mustafa kita bisa nonton live. Alhamdulillah. Insyaallah. Sekarang juga orang juga bisa ziarah Rasulullah setiap saat. Salam. Bisa mengucapkan salam sama Rasulullah setiap saat. Seperti kita sholat. Nah, alhamdulillah. Mungkin terakhir Habib, antum datang dari Bondowoso menghadiri Majelis Rasulullah dalam rangka Khaul Habib Banamundir. Mungkin sekilas antum sangat dekat dengan beliau. Sekilas tentang Habib Banamundir untuk pemirsa TV Al-Wafa Tarim, sehingga tumbuh kembali atau bertambah semangat dakwah dan hubungan batin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma menyaksikan kehidupan almarhum dari segi yang berbeda. Saya melihatnya beliau itu seorang yang menyintai gurunya, yang hidupnya diserahkan kepada gurunya karena dia melihat bagaimana gurunya itu bersambung sanad-sanadnya sampai Rasulullah. Dan karena dia ta'alluq yang kuat dengan gurunya, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan dia bisa merasakan sambungan-sambungan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga seringkali beliau menyampaikan kepada saya, setiap kali diberikan rezeki oleh Allah untuk berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi-mimpinya, beliau selalu menyampaikan kebahagiaan dan beliau selalu siap untuk dipanggil oleh Rasulullah dalam umur yang terpendek 40 tahun, tapi manfaatnya besar. Yang kedua, saya melihatnya beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri kecuali dakwah. Seluruh kehidupannya untuk dakwah. Pernah ada yang menyumbang dakwanya beliau. Waktu itu cukup besar, kurang lebih $100.000. Dalam waktu seminggu habis.
bukan dalam bentuk wujud apapun, tapi dipakai juga untuk dakwah, diserahkan untuk tempat-tempat yang lebih memerlukan. Rumahnya tidak ada, mobilnya juga tidak punya, semuanya untuk dakwah. Bahkan beliau berwasiat bahwa semuanya yang saya lakukan ini adalah punya guru saya. Dia tidak punya apa-apa kecuali bagaimana memikirkan apa yang dipikirkan oleh gurunya. Sampai-sampai setelah wafatnya pun masih terngiang-ngiang, siapa lagi yang masih akan menjaga guru saya ini. Itu pesan beliau itu. Siapa yang masih bisa menyerap keinginan gurunya itu. Karena seorang murid itu harus melepaskan keinginan dirinya, harus memahami keinginan gurunya, sehingga ada sambungan di situ. Tapi kalau seorang murid itu memikirkan keinginannya, tidak ketemu, tidak sambung. Ini yang saya lihat Habib Mundir itu, dia tidak pernah merasakan apapun kecuali dia pamit. Mau berbuat apa saja selalu pamit kepada gurunya, sehingga mendapatkan pandangan khusus dan merasakan hasilnya sampai sekarang. Dia nulis surat kepada saya, Habib, cita-cita saya hanya satu, bagaimana panji-panji Rasulullah ini tersebar di Pulau Jawa, dan sudah mulai terjadi. Alhamdulillah. Banyak tempat-tempat, bahkan beliau belum pernah ke sana, tapi ada majlis Rasulullah. Beliau belum pernah secara jasad pergi ke tempat itu, tapi tempat itu sudah dibuat majlis Rasulullah. 2 poin Habib yang kita ambil dari antum tadi itu, yang antum lihat, sehingga keberkahan dakwah beliau luar biasa. Ya, ta'alluq bi syekh, hubungan yang kuat dengan gurunya, dan semangat dakwah ilallah sehingga mengorbankan semuanya untuk dakwah ilallah. Apakah benar kisah cerita yang kita dengar bahwa beliau meninggal enggak punya rumah? Kenapa? Meninggal dalam keadaan beliau enggak punya rumah sendiri. Enggak punya apa-apa. Insyaallah. Padahal di saat itu beliau udah dakwahnya sampai siapa yang enggak kenal Habib Mundir, sampai presiden waktu itu hadir di majelis Rasulullahnya. Bukan cuma presiden, dari duta besar Amerika pun hadir. Sampai terkagum-kagum bagaimana orang bisa mengumpulkan ribuan orang begitu, tidak bergerak, tanpa undangan, datang sendiri. Itu semua karena ada nur yang mengalir dari guru-guru sampai Rasulullah SAW. Jadi saya perhatikan orang itu kalau punya keyakinan yang kuat dalam berdakwah dan memahami rahasia dakwanya, khususnya yang beliau belajar dari gurunya Habib Bana Umar adalah dakwah Rabbani, sehingga semuanya yang dipikirkan adalah sambungan kepada Allah, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Berapa kali saya perhatikan keluar masuk rumah sakit, tidak pernah berhenti. Setiap melakukan perjalanan pulangnya ke rumah sakit, tidak pulang ke rumah. Mungkin lebih banyak hidupnya di rumah sakit daripada di rumah. Beliau memang mulai dari tadi punya penyakit itu, sesek itu, tapi enggak menghalangi semangat dakwah beliau, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin terakhir Habib, TV Al-Wafa Tarim ini tidak lepas daripada ahlul khair, para donatur yang ikut serta memikirkan perjalanan TV Al-Wafa Tarim ini. Kita mohon 1-2 kalimat atau doa kepada mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahi keberkahan untuk mereka. Alhamdulillah Habib, saya pikir orang yang mengeluarkan hartanya untuk dakwah, untuk perjuangannya Rasulullah, maka kembali kepada kesucian batinnya tadi itu, dan itu kembali lagi bahwa tidak ada yang hilang. Tidak mungkin harta yang dibelanjakan, yang dagang dengan Allah
akan berkurang, tidak mungkin. Jadi siapapun yang ikut membantu perjuangan dakwah ini melalui televisi atau melalui apapun, medsos dan sebagainya, itu sebetulnya dia sedang menambang, bukan mengurangi, tapi mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah. Dan ini pengalaman saya juga. Setiap sen yang kita keluarkan untuk dakwah pasti dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah. Karena itu orang yang merasa berat mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia akan menemui banyak kesulitan-kesulitan. Dan sebaliknya, orang yang merasa ringan untuk berdagang dengan Allah, maka dia selalu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar. Dan alhamdulillah orang-orang yang berkhidmat di sini, yang beruntung yang membantu sebetulnya. Yang membantu, yang beruntung. Nah, insya Allah kita doakan orang-orang yang berbuat amalan-amalan untuk berdakwah. Mudah-mudahan Allah melipat gandakannya, menerimanya. Bahkan orang-orang yang riya, itu pun masih dapat. Masya Allah. Dapatnya dari mana? Dari orang yang mendoakan. Orang yang riya mau dilihat orang dia berbuat amal, kan amalannya sia-sia. Tapi karena yang menerima mendoakan dia kebagian lagi. Masya Allah. Hatta riya dapat dari yang doakan. Itu Apalagi ikhlas. Apalagi yang ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kabar mungkin menggembirakan kita bahwa ada beberapa acara yang kita live bersama dengan Nabawi TV. Di antaranya tanya jawab Selasa malam Rebo itu kita bareng live TV Al-Wafa Tarim dan live Nabawi TV, dan juga banyak acara Nabawi TV kita juga ikut live di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan antum sehat wal afiyah fi taatillah, dan orang-orang di sekitar antum Masya Allah bisa mewujudkan cita-cita antum. Kita tahu bersama bagaimana saya tidak punya cita-cita, kita lanjutkan dakwahnya. Kita tahu bagaimana Sayyidi Habib Umar sangat perhatian dan menunjukkan cintanya kepada antum. Hani'an lakum, ini yang kita iri sama antum. Mudah-mudahan Allah memperbanyak Habib Muhsin yang lain di Indonesia ini. Jadi kita anak beruntung kebahagiaan. Alhamdulillah. Jadi kita tidak usah mikir cita-cita macam-macam. Kita punya guru, kita ikutin guru kita aja. Alhamdulillah. Cita-citanya guru lebih mulia daripada kita. Masya Allah. Cita-cita kita mewujudkan cita-cita guru. Alhamdulillah. Karena mereka pasti bersambung sampai Rasulullah. Masya Allah. Alhamdulillah kita Cuma tahu yang penting bagaimana. kita mesti hati-hati menyampaikan dakwah, hati-hati. Jangan kita karena tidak semua orang bisa menangkap gitu, Jadi kita sudah waktunya dakwah yang cerdas, gitu ya. Kita bisa menyampaikan kepada umat sesuai dengan kebutuhannya mereka, gitu ya. Umat itu butuhnya apa, ya itu kita sampaikan. Alhamdulillah. Insyaallah. Jazakumullah khair Habib. Ya khair. Perjumpaan yang indah dan berkah, fajatul khair. Ini nikmat besar Id ini. Idul Adha sebelum Idul Adha ini. Anda yang beruntung, Anda yang beruntung. Anda terima kasih sama yang bawa anak ke sini. Mestinya ditampilkan juga Habib Ali itu. Habibana Ali. Habib Ali Ta'ala Habib. Ini Habib Ali ini sponsor di belakang layar. Gitu Habib ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Hani'an loh. Mesti direkam juga itu Habib Ali itu. Jangan dilepaskan itu. Alhamdulillah. Belakang layar. Terima kasih banyak Habib. Ana terima kasih, jazakumullah Terima kasih khair. banyak. Anak puas bisa melihat ini, alhamdulillah. Dan kita namanya saja beda, tapi tujuannya sama. Alhamdulillah. Gerbangnya satu, pintunya satu. Namanya boleh nama apa saja. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Inilah sedikit yang bisa kita dengar dari beliau ya. Mestinya kita masih ingin banyak berbicara dan cerita tentang pengalaman beliau, dan beliau banyak menimba dan duduk kepada orang-orang saleh, para ulama, para salihin.
Alhamdulillah, tapi kita lihat beliau udah capek ya, dan harus pagi ini harus kembali ke Jakarta. Kita doakan bersama mudah-mudahan Habibana Muhsin dan seluruh keluarga besarnya dan orang-orang yang beliau cintai dan mencintai beliau dan dakwahnya Allah jaga, Allah berkahi, dan mudah-mudahan guru mulia kita Sayyidi Habib Umar tahun ini bisa hadir ke Indonesia. Senjata kita ini antum Habib. senjata kita untuk Habib Umar ke Indonesia ini Habibana Muhsin. Kita tahu kalau beliau yang minta, Habib Umar sulit untuk menolak. Ya khair, terima kasih banyak pemirsa TV Al-Wafat Tarim. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan beliau. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.